Dilansir dari berita online cnnindonesia.com, bahwa pelaku aborsi di perkotaan meningkat. Kanal berita CNN juga menyoroti banyaknya beredar penjualan obat penggugur kandungan secara online. Sedangkan berita NU Online memuat berita tentang pelaku aborsi di Indonesia, 87% justru dilakukan oleh perempuan bersuami. Sementara di solopost.com diberitakan, ada sekitar 2 juta janin di Indonesia yang digugurkan dalam setiap tahunnya. Sedangkan dalam berita kompas.com lebih mengerikan, ada 2,3 juta aborsi per tahun, yang mana 30% di antaranya dilakukan oleh anak usia remaja. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, disebutkan bahwa aborsi bisa dilakukan oleh perempuan dengan alasan darurat medis maupun alasan perkosaan. Peraturan pemerintah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sebenarnya mengatur bagaimana agar perempuan mendapat layanan kesehatan, sehingga bisa hidup sehat, melahirkan generasi yang sehat dan juga bermutu, serta mengurangi angka kematian ibu. Hal ini dapat dilihat dari konstruksi peraturan pemerintah tersebut, yang terdiri dari 8 bab dan 52 pasal. Pelayanan kesehatan reproduksi yang dimaksudkan adalah termasuk pelayanan kesehatan reproduksi sejak usia remaja, pelayanan kesehatan masa prakehamilan, selama kehamilan dan persalinan, pasca melahirkan, layanan kontrasepsi, kesehatan seksual, dan kesehatan sistem reproduksi. Namun, dalam peraturan pemerintah tersebut, terdapat 9 pasal yang mengatur soal aborsi, dengan indikasi ada kedaruratan medis atau aborsi pada korban pemerkosaan. Klausul tersebut terdapat pada pasal 31 yang isinya menyatakan, aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis, atau kehamilan akibat pemerkosaan. Sedangkan penentuan aborsi dan pelaksanaannya, kemudian diatur dalam pasal 32-38. Misalnya, indikasi darurat medis ditentukan oleh tim kelayakan aborsi, harus ada bukti indikasi pemerkosaan dari keterangan ahli. Aborsi harus dengan persetujuan perempuan hamil, serta konseling sebelum dan sesudah aborsi. Sebenarnya peraturan pemerintah ini berangkat dari semangat memberi hak kesehatan bagi perempuan, sebab perempuan korban pemerkosaan kerap menerima beban ganda, yakni beban sebagai korban kekerasan seksual, dan harus menghidupi anak yang dilahirkan. Belum lagi menghadapi cercaan masyarakat kepadanya dan anak korban pemerkosaan, yang harus menanggung beban ekonomi dan beban psikologis. Selain itu, sebagian besar ibu yang hamil karena perkosaan itu membenci anak yang dikandungnya, karena kehamilannya itu tidak diinginkan. Padahal semestinya, anak yang dikandung itu harus dikandung dengan cinta kasih dan rasa tanggung jawab.
Meski demikian, beberapa kalangan mengkhawatirkan peraturan pemerintah tersebut digunakan sebagai celah telah dilegalkannya aborsi, yang kemudian digunakan oleh oknum nakal untuk melakukan aborsi. Padahal, aborsi tidak boleh dilegalkan dengan alasan apapun. Selain daripada itu, tindakan aborsi juga melanggar kode etik kedokteran. Lantas bagaimana kajian fikihnya perihal pengguguran bayi karena kedaruratan medis, atau karena korban perkosaan? Bagaimana pendapat ulama perihal aborsi ini? Para ulama berbeda pendapat dalam melihat masalah pengguguran kandungan. Ada yang melarang secara mutlak, ada yang membolehkan dengan batasan dan alasan, dan ada pula yang sekedar memakruhkan. Namun, tidak ada satupun ulama yang membolehkan aborsi secara mutlak. Perbedaan tersebut dilatar belakangi oleh perbedaan mereka dalam melihat status kandungan di setiap fase pertumbuhan janin, mulai dari pasca pembuahan, fase alaqah, atau janin yang masih berupa darah kental, fase mudghah, atau janin yang masih berupa daging segumpal, dan fase janin yang sudah bernyawa. Semisal ketika dalam melihat masalah alaqah, jumhur fuqaha dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan mazhab Hambali memandangnya bukan sebagai kandungan, sehingga ketika ada wanita yang keguguran dari kandungan alaqahnya, maka tidak dianggap wanita nifas. Tidak bisa pula dianggap sah seorang wanita yang dijatuhi talak taklik melahirkan dengan melahirkan alaqah, dan iddah hamil pun juga tidak dianggap berakhir dengan melahirkan alaqah. Sementara kalangan ulama Maliki memiliki pandangan sebaliknya, sehingga darah yang keluar pasca melahirkan alaqah dianggap sebagai darah nifas. Talak taklik yang digantungkan pada kelahiran ibu hamil juga dianggap sah dengan keluarnya alaqah, dan iddah hamil pun juga dianggap berakhir dengan keluarnya alaqah. Keterangan ini bisa dilihat dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jilid 5 halaman 285. Berangkat dari perbedaan tersebut, Syekh Zakaria Al-Ansori dari mazhab Syafi'i, dalam kitab Gororul Bahiyah fi Syarhil Bahjah Al-Wardiyah, jilid 5, halaman 331, termasuk yang membolehkan aborsi dengan ketentuan dan batasan. Hal tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan oleh beliau dalam salah satu kitabnya, Isqatul Hamli, Ingkana Qobla Nafhi Ruhi Jaza au Baqdaha Haruma wa Yambagi Ayyuhmala Fin Nafhi wa Adamihi Bitzoni. Artinya, menggugurkan kandungan jika janin belum ditiupi ruh atau bernyawa, hukumnya boleh, sedangkan setelah janin ditiupi ruh, hukumnya haram. Sedangkan patokan janin sudah ditiupi ruh atau belum, dikembalikan kepada dugaan kuatnya. Sedangkan ulama kontemporer yang membolehkan pengguguran kandungan dengan batasan adalah Sayyid Sabiq, wafat tahun 1420 Hijriyah, yang juga sebagai penulis fiqh sunnah. Menurut Sayyid Sabiq,
Setelah menetapnya sperma dalam rahim atau terjadinya pembuahan, maka hasil pembuahan tersebut tidak boleh digugurkan. Hal tersebut jika usia janin sudah 120 hari. Sedangkan alasan tidak bolehnya, karena tindakan menggugurkan janin pada usia 120 hari, termasuk penganiayaan terhadap satu makhluk, sehingga meniscayakan adanya hukuman, baik hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Sementara pengguguran janin atau merusak hasil pembuahan, sebelum usia janin mencapai 120 hari, hukumnya diperbolehkan, dengan catatan ada alasan yang mendorongnya. Namun, bila tidak ada sebab dan alasan kuat yang dibenarkan, maka hukum menggugurkannya makruh. Keterangan ini bisa dilihat dalam Fiqhus Sunnah, Jilid 2, halaman 195. Sedangkan pendapat yang membolehkan dengan batasan sekaligus alasan, sebagaimana yang diungkap dalam Al-Mawsu'ah, Al-Fiqhul Islami, bahwa hukumnya tidak boleh menggugurkan kandungan dalam fase apapun, kecuali ada alasan yang dibenarkan syara. Sementara batasan dan alasannya tersebut, Syekh Muhammad bin Ibrahim dalam Al-Mawsu'ah, Al-Fiqhul Islami, Jilid 5, halaman 50, merincinya menjadi 4 rincian. Pertama, jika terdapat kemaslahatan menurut syar'i dalam menggugurkannya, atau bertujuan untuk menolak bahaya yang mungkin terjadi, sementara usia kehamilannya kurang dari 40 hari pertama, maka hukumnya boleh. Yang kedua, tidak boleh menggugurkan alaqah, atau janin dalam wujud darah kental, juga mudghah, atau janin yang berupa daging segumpal, kecuali tim medis yang kredibel, menyatakan bahwa keberadaan alaqah atau mudghah tersebut, akan mengancam keselamatan jiwa ibunya. Tiga, setelah janin memasuki fase ketiga, tepatnya genap berusia 4 bulan atau 120 hari, maka tidak boleh digugurkan kecuali tim medis terpercaya memutuskan bahwa membiarkan janin tumbuh akan mengakibatkan kematian ibunya. Hal ini semata dilakukan demi menolak bahaya yang lebih besar. Yang keempat, jika hasil pemeriksaan medis memutuskan bahwa keberadaan janin cacat parah dan tidak mungkin diatasi, sehingga jika dibiarkan lahir pun hidupnya akan cacat dan menderita, yang dampak dan akibatnya akan menyulitkan keluarga dan janin itu sendiri. Sementara itu, usia kehamilannya di bawah 4 bulan, dan tim dokter juga merekomendasikan untuk menggugurkannya, maka pengguguran tersebut boleh dilakukan dengan alasan darurat. Sementara pendapat yang melarang secara mutlak antara lain adalah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Meskipun beliau merupakan pengikut mazhab Syafi'i, tapi menurut Imam Ghazali, aborsi merupakan tindak kejahatan. Said Sabiq mengutip pendapat Imam Ghazali ini dalam Fiqhus Sunnah, Jilid 2, halaman 195. Artinya, menggugurkan kandungan adalah sebuah bentuk kejahatan terhadap perkara yang maujud, atau makhluk yang sudah ada, hanya saja tingkat kejahatannya berbeda-beda. Artinya, walau sperma baru masuk ke dalam rahim dan bercampur dengan sel telur, atau perjalanan dalam proses pembuahan, maka merusaknya dianggap sebuah kejahatan.
Terlebih jika sperma tersebut sudah berbentuk alaqoh atau mudghah, maka kejahatannya dinilai lebih berat. Sedangkan jika menggugurkan kandungan ketika janin sudah bernyawa, dan penciptaannya sudah sempurna, maka kejahatannya dianggap lebih berat lagi. Tampaknya pandangan Al-Ghazali tersebut dilandaskan pada ayat yang secara umum melarang membunuh anak, baik anak yang sudah lahir, maupun yang belum lahir, meskipun alasan yang terdapat dalam redaksi ayat tersebut, hanya karena takut miskin atau tidak mampu menghidupi. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, ayat 51. Artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Sementara dalam surah Al-Isra, ayat 31 dinyatakan, bahwa tindakan membunuh anak termasuk perbuatan dosa besar. Artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka, dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dari uraian ragam pendapat ulama perihal aborsi, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pendapat yang membolehkan secara mutlak dalam hal pengguguran kandungan. Tapi, dalam keadaan darurat yang dapat mengancam ibu, dan atau mengancam janin, aborsi bisa diperbolehkan berdasarkan pertimbangan medis dari tim dokter ahli. Sedangkan hukum pokok dan mendasar, hukum aborsi adalah haram, termasuk aborsi dengan alasan korban perkosaan. Namun, sebagian ulama memperbolehkan aborsi sebelum usia janin mencapai 40 hari, yang terhitung sejak pembuahan, yang menurut ilmu kedokteran, hal itu dapat diketahui dari hari pertama haid terakhir. Selain daripada itu, semua dokter harus mentaati sumpah jabatan dan kode etik profesi dokter. Melakukan aborsi tidak diperbolehkan dan merupakan bentuk tindak pidana, kecuali terhadap aborsi yang sudah memenuhi syarat kedaruratan medis, dan kehamilan akibat perkosaan, berdasarkan ketentuan-ketentuan sesuai yang diatur oleh undang-undang. Alasan takut miskin atau tidak mampu membiayai, atau menutupi aib, bukanlah pembenar tindakan aborsi.